Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari judul Pendapatan Nasional, Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Desita Gumanti selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia pada program studi Pendidikan Ekonomi BP19 tahun ajaran 2021-2022. Baik, perkenalkan nama saya Desmond Dahi, BP19, Prodi Pendidikan Ekonomi. Beberapa poin yang saya bahas di video ini yaitu: satu, konsep pendapatan nasional; kedua, konsep pertumbuhan dan perkembangan pemikiran materi pertumbuhan, pemikiran teori pertumbuhan, dan ketiga adalah struktur ekonomi di Indonesia dari berbagai era. Sekarang masuk pada poin pertama, yaitu konsep pendapatan nasional. Satu, pengertian pendapatan nasional. Nah, sebelum masuk pada konsep, saya akan menjelaskan dulu pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan nilai total dari output akhir suatu negara dari semua barang suatu jasa baru yang diproduksi dalam kurun 1 tahun. Sedangkan pencatatan pendapatan nasional adalah sistem pembukuan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Melalui pendapatan nasional, pemerintah dapat memperhitungkan besaran pajak yang diperoleh dari masyarakatnya. Selain itu, pendapatan nasional dipengaruhi bermacam-macam hal dalam makroekonomi, contohnya perusahaan, keluarga, administrasi negara, serta faktor-faktor lainnya. Sekarang masuk pada konsep pendapatan nasional. Untuk dapat menghitung pendapatan nasional, kita akan membutuhkan kategori-kategori dalam pendapatan nasional itu sendiri. Pada dasarnya, pendapatan nasional dapat dibagi menjadi 6 kategori, yaitu sebagai berikut. Pertama, produk domestik atau bruto. Produk domestik bruto atau GDP merupakan jumlah bentuk yang berupa barang serta jasa yang dihasilkan oleh beberapa unit produksi dalam wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Rumusnya adalah GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri atau DN ditambah pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua adalah produk nasional bruto atau GNP. Merupakan nilai produk yang berupa barang serta jasa yang dihasilkan oleh penduduk dari suatu negara atau nasional selama 1 tahun. Rumusnya adalah GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia DN dalam negeri tambah pendapatan WNI DN dikurang pendapatan asing DN atau dalam negeri. Yang ketiga adalah produk nasional neto atau ENP. Rumusnya ENP sama dengan GNP dikurang depresiasi atau penyusutan barang modal. Penyusutan yang dimaksud di atas merupakan penggantian barang modal bagi pemerintah bagi peraturan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Nah, keempat adalah pendapatan nasional neto atau net national income. Adalah merupakan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat yang berperan sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya adalah NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah merupakan pajak yang yang bebannya dapat dialihkan pada pihak lainnya
Contohnya seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain sebagainya. Kelima adalah pendapatan perseorangan atau PI, atau bisa dibaca personal income, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang masyarakat. Hal tersebut termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melaksanakan kegiatan apapun. Contohnya seperti gaji seorang pegawai negeri atau pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Rumusnya adalah PI sama dengan NNI dikurang pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba ditahan, dan ditambah transfer payment. Nah, transfer payment di sini merupakan penerimaan yang bukan termasuk balas jasa produksi, namun diambil dari sebagian dari pendapatan nasional pada tahun lalu. Contohnya pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan lain sebagainya. Nah, terakhir adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income, merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang serta jasa konsumsi, serta selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya adalah DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Sekarang masuk pada poin kedua, yaitu konsep pertumbuhan dan perkembangan pemikiran teori pertumbuhan. Dalam perkembangan teori ekonomi di masa modern, telah banyak teori-teori pertumbuhan yang diungkapkan oleh sejumlah pemikir atau ilmuwan di bidang ini. Ada empat jenis kelompok teori pertumbuhan ekonomi. Pertama, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori pertumbuhan klasik menganggap pertumbuhan ekonomi suatu negara dan akan menurun dengan bertambahnya populasi dan sumber daya yang semakin terbatas. Ada tiga pemikir utama yang merumuskan teori pertumbuhan ekonomi klasik. Satu, Adam Smith. Adam Smith sebagai pelopor ilmu ekonomi modern sekaligus bapak sistem ekonomi kapitalisme. Menurutnya, bahwa suatu perekonomian akan tumbuh jika terjadi pertumbuhan jumlah penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Proses spesialisasi di bidang kerja diyakininya akan meningkatkan produktivitas pekerja, kemudian mendorong kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, menurut David Ricardo, menurutnya pertumbuhan penduduk yang terlalu besar bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Kali ini akan menyebabkan upah yang diterima masing-masing orang menurun. Upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum atau subsistence level, dan akibatnya perekonomian bisa mengalami stagnasi atau stationary states. Ketiga adalah menurut Thomas Robert Malthus. Menurutnya jumlah penduduk bertambah sesuai deret ukur, sedangkan makanan bertambah menurut deret hitung. Akibatnya jumlah barang dan jasa termasuk makanan kerap kali tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Kedua adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik, ekonomi neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah pertumbuhan ekonomi yang menguraikan bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi bisa stabil hanya jika kekuatan ekonomi ikut bermain.
Pertama adalah tenaga kerja, modal, dan teknologi. Kemudian, versi model pertumbuhan neoklasik yang paling sederhana dan populer adalah model pertumbuhan Solow Swan. Tersebut menyatakan bahwa equilibrium ekonomi jangka pendek adalah hasil dari setiap jumlah tenaga kerja dan modal yang memainkan peran penting dalam proses produksi. Ketiga adalah teori pertumbuhan ekonomi historis. Teori historis menitik beratkan perhatian pada proses perkembangan perekonomian masyarakat, mulai dari tahap prasejarah hingga industri, masyarakat dunia, dan masyarakat berkonsumsi tinggi. Ada 4 pemikir yang mendukung teori historis. 1. Frederick List yang membagi tahapan pertumbuhan ekonomi berdasarkan cara ataupun kebiasaan sebuah masyarakat dan menjaga kelangsungan hidupnya melalui produksi. Kedua, Werner Sombart yang menganggap bahwa tahapan pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masing-masing. Tahapan tersebut dibagi menjadi 3, perekonomian tertutup, yaitu perekonomian tertutup, kerajinan dan pertumbuhan, dan terakhir adalah kapitalisme. Ketiga adalah menurut Walt Whitman Rostow yang menyatakan bahwa dalam hal pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami 5 tahapan. Yang pertama adalah tradisional, kedua transisi atau pre-take off, ketiga tinggal landas atau take off, keempat menuju kematangan atau bisa dibaca the drive to maturity, dan terakhir adalah konsumsi masa tinggi, high class consumption. Keempat adalah Corbusier yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan pada hubungan produsen dan konsumen. Nah, terakhir adalah teori pertumbuhan ekonomi Kuznets. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis barang-barang ekonomi dengan jumlah yang banyak kepada penduduknya. Kuznets mengemukakan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai oleh 3 faktor. Yang pertama adalah peningkatan persediaan barang yang terus-menerus. Kedua, perkembangan teknologi. Ketiga, penggunaan teknologi secara efektif dan efisien. Sekarang masuk pada poin ketiga, yaitu struktur ekonomi Indonesia dari berbagai era. 1. Era sebelum reformasi, yaitu Soekarno pada tahun 1945 sampai 1967. Indonesia mengalami 3 fase perekonomian di era Presiden Soekarno, yakni pertama adalah penataan ekonomi pasca kemerdekaan, kedua memperkuat pilar ekonomi, ketiga krisis yang mengakibatkan inflasi. Pada awal pemerintahan Soekarno, PDB per kapita Indonesia sebesar 5.523.863. Pada tahun 1961, Badan Pusat Statistik mengukur pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74% setahun. Berikutnya masih sama. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,74%. Lalu pada tahun 1963 pertumbuhannya minus 2,24%. Kedua, pada masa Soekarno pada tahun 1967 sampai 1998. Masa kekuasaan Soekarno adalah
yang terpanjang dibandingkan presiden lain Indonesia hingga saat ini. Pasang surut perekonomian Indonesia juga paling dirasakan pada eranya. Ia menjadi presiden di saat perekonomiannya Indonesia tak dalam kondisi baik. Pada tahun 1967, ia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Undang-undang ini membuka lebar pintu bagi investor asing untuk menanam modal di Indonesia. Kedua adalah era reformasi. Pada masa D.J. Habibie tahun 1998 sampai 1999, pemerintahan Presiden Baharudin Yusuf Habibie dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus pencapaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi dari posisi pertumbuhan minus 13,13% pada tahun 1998 menjadi 0,79% pada tahun 1999. Yang kedua adalah pada masa Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai 2001. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis tahun 1998 secara perlahan. Ekonomi Indonesia tumbuh 4,92% pada tahun 2000. Ketiga, pada masa Megawati Soekarno Putri tahun 2001 sampai 2004. Pada masa pemerintahan Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5% dari 3,64% pada tahun sebelumnya. Kemudian, pada tahun 2003, ekonomi tumbuh menjadi 4,78% di akhir pemerintahan Megawati pada tahun 2004. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,03%. Kemudian pada masa Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2014, meski naik turun, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono relatif stabil. Pertumbuhan Indonesia cukup mengemukakan dibuat di awal pemerintahannya, yakni 5,69% pada tahun 2005. Dan terakhir adalah pada masa Joko Widodo tahun 2014 sampai 2019. Pada masa pemerintahannya, Joko Widodo merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar di Indonesia lebih berdaya saing. Namun, grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 4 tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era SBY. Pada tahun 2015, perekonomian Indonesia kembali terlihat rapuh. Rupiah terus-menerus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Saat itu ekonomi Indonesia tumbuh 4,80%. Kemudian pada tahun 2016, ekonomi Indonesia mulai terdongkrak tumbuh 5,03%, dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 5,17%. Dan pada tahun 2018, investasi menyumbang porsi 6,01% bagi pertumbuhan ekonomi, ekspor 4,33%, konsumsi pemerintah 4,56%, konsumsi lembaga non rumah tangga 10,79%,
dan impor 7,10%. Total PDB pada 2018 tercatat 5,6 juta rupiah atau 3.927 dolar Amerika Serikat memakai kurs saat itu. Nah, kemudian pada tahun pemilu 2019, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,02%. Perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Tensi geografi tumbuh Timur Tengah dari komoditas yang fluktuatif dituding sebagai penyebab penurunan kinerja ekonomi. Penurunan kinerja ekonomi ini dibanding capaian pada tahun 2018. Baik, demikian penjelasan dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.